pada hari ini khusus bicara gejala dini orang deteksi dini deteksi stroke, dini tentang stroke. Ya, mungkin informasi dari Dokter Chandra ini bisa menginspirasi buat kita semua supaya teman-teman jangan sampai kena. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya Pak Haji untuk saya bisa berbagi dengan para senior-senior yang ada di grup ini. Mohon izin saya share screen, G. Iya, silakan. Ya, siap, Pak. Yang akan kita share pada pagi ini adalah deteksi dini dari gejala stroke. Apa saja yang menjadi objektif kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kita memahami apa itu stroke, kemudian berapa besar statistik dari stroke, apa penyebab utama dari stroke, kemudian jenis-jenis stroke apa saja. Tadi sudah dijelaskan Pak Haji Kosasi sempat menderita penyakit stroke yang disebabkan karena perdarahan atau stroke hemorrhage, salah satu dari jenis stroke. Kemudian bagaimana cara mengenali stroke lebih dini, ya ini sangat penting karena dengan kita mengenali stroke lebih dini, tentu proses penyembuhan dan recovery dari stroke akan jauh lebih sempurna, lebih bagus. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah bagaimana cara kita untuk terhindar dari stroke itu. Apa itu stroke? Stroke itu adalah sebuah gejala klinis yang berkembang sangat cepat, berupa defisit neurologis vokal, yaitu kelemahan satu bagian tubuh atau satu bagian wajah, atau bersifat keseluruhan yang semakin lama berangsur-angsur semakin memberat selama minimal 24 jam atau lebih. Ya, jadi kalau misalnya belum dari 24 jam, dia bisa berupa gejala-gejala defisit neurologis yang bersifat lokal. Ya. Kalau berlangsung lebih dari 24 jam atau lebih, dia sudah bisa diidentifikasi sebagai stroke. Nah, statistik dari stroke ternyata sangat mengejutkan. Kenapa saya sampaikan mengejutkan? Karena stroke merupakan penyebab kematian kedua terbesar di dunia setelah penyakit jantung. Dan merupakan penyebab kecacatan atau disabilitas ketiga di dunia. Nah, ini rupanya angka ini cukup mencengangkan ya, karena kita semua berisiko untuk menderita penyakit stroke. Tidak hanya orang tua. Memang orang tua akan meningkat, tetapi anak muda juga pada akhir-akhir ini sudah mulai di atas 30-40 tahun sudah mulai ada yang terkena stroke. Dari hasil Rikesdas 2018 ada terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan 2013 itu dalam tempo 5 tahun. Angka kejadian stroke meningkat dari 10,9% per mil meningkat menjadi 7%. Artinya apa? Dari 1.000 penduduk di dunia, ada 10 orang yang mengalami stroke. Nah, atau dari 100 orang, ada 1 orang yang mengalami stroke. Nah, tentu ini angka yang sangat besar. Jangan sampai kita menjadi 1 dari 100 orang tadi. Penyebab stroke apa? Ya, jadi ada banyak sekali. Nah, tapi yang paling sering adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah tinggi atau hipertensi yang berlangsung bertahun-tahun akan menyebabkan pembuluh darah di seluruh tubuh, ya. Elastisitasnya menjadi terganggu, fleksibilitasnya menjadi terganggu. Pembuluh darah akan mengalami stressing, kemudian mengalami pelebaran, dan apabila di titik-titik tertentu sudah tidak mampu membendung tekanan darah, akan terjadi perpecahan. Nah, apabila terjadi di pembuluh darah otak, dia akan terjadi stroke atau stroke perdarahan. Apabila terjadi di pembuluh darah jantung, akan menjadi tamponade jantung.
apabila terjadi di organ aorta di dada akan menjadi diseksi aorta. Jadi bisa terjadi perpecahan pembuluh darah di mana saja di tubuh kita. Nah, tetapi apabila kita mengenali gejala stroke tadi lebih dini, stroke ini akan bisa ditekan gejalanya. Dampak negatif dari stroke ini bisa ditekan. Berapa sih golden period yang kita kejar? Yaitu 3 sampai 4,5 jam setelah muncul gejala awal. Jadi kalau kita sudah mengenali 3 sampai 4,5 jam gejala awal stroke, kita bisa mengurangi resiko kematian dan bisa menghindari resiko kecacatan permanen akibat stroke. Ya. Kita bisa menghindari contohnya yang tadi dibilang 5 hari tira baring, tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa komunikasi. Nah, itu kita bisa hindari. Kita bisa cegah. Ya, bahkan gejala yang muncul bisa hilang sama sekali. Ya, kalau kita bisa 3 sampai 4,5 jam dari gejala sudah sampai di akses pelayanan kesehatan yang tepat. Nah, secara garis besar, stroke itu dibagi 2. Stroke perdarahan atau hemorrhagic stroke dan ischemic stroke atau stroke kering atau tanpa perdarahan. Nah, stroke yang perdarahan tadi sudah saya sampaikan, jadi pecahnya pembuluh darah karena tekanan berlebih, ya. Yang stroke non perdarahan atau ischemic stroke disebabkan karena sumbatan dari pembuluh darah yang bisa disebabkan oleh aterosklerosis atau arteriosklerosis. Aterosklerosis bisa terbentuk karena timbunan lemak yang secara berangsur-angsur menyumbat pembuluh darah, atau bisa berupa plak atau trombus atau sumbatan yang terbentuk bisa dari pembuluh darah yang membeku, bisa juga karena lipid tadi, bisa juga karena pengapuran yang terlepas dan menyumbat pembuluh darah akhir, yaitu arteri, dan bisa menyumbat juga di pembuluh darah otak, sehingga aliran darah yang diberikan oleh pembuluh darah tadi tidak bisa memberi makan jaringan otak setelah sumbatan tadi. Nah, itu yang namanya ischemic stroke. Bagaimana cara kita bisa mengenali stroke? Ada idiom yang gampang kita ingat, yaitu fast atau cepat. Fast itu kita singkatan dari face, arm, speech, dan time. Ya, face atau wajah. Bagaimana cara kita mengenali stroke di wajah? Dengan cara kita melakukan senyum. Senyum 3 cm ke kiri dan 3 cm ke kanan. Pada saat kita menarik otot-otot wajah, akan muncul ketidaksimetrisan dari wajah. Ya, ketidaksimetrisan dari wajah, terutama apabila stroke itu menyerang saraf neurofasial atau saraf-saraf di wajah atau saraf ketujuh dari wajah. Selain itu juga kita bisa menjulurkan lidah atau ya menjulurkan lidah, itu akan kelihatan ada deviasi. Kemudian yang kedua, A atau arm, lengan. Kita bisa mengangkat kedua lengan lurus ke depan dan menahan beberapa detik. Apabila ada satu lengan yang turun, ya, atau tidak seimbang atau bahkan tidak bisa diangkat, ya, ada kemungkinan kecurigaan sisi tersebut mengalami gejala, salah satu gejala stroke, ya. Kemudian yang ketiga, S yang ketiga adalah speech atau bicara. Pada gangguan lidah, ya, saraf ke lidah atau saraf ke-12, itu lidah tidak bisa seimbang sehingga
lidah tadi tidak bisa melakukan pengecapan atau mengucapkan konsonan huruf R dengan sempurna. Sehingga kita bisa coba mengucapkan kata-kata ular melingkar-lingkar di atas pagar. Nah, konsonan R ini akan menjadi tidak jelas atau kabur karena ketidakseimbangan dari saraf lidah tadi, ya, atau glosofaringeal, yaitu saraf ke-12. Nah, yang terakhir adalah time atau waktu. Ada istilah time is brain, setiap detik sangat berharga, di mana target time 3 sampai 4,5 jam sudah harus berada di UGD atau pusat-pusat layanan kesehatan terdekat. Jadi saya ulangi, ada face, ada face, arm, speech, dan time. Face, lihat wajah, tersenyum, 3 detik kiri kanan, apabila tidak simetris, hati-hati. Arm, angkat kedua lengan, kemudian tahan, apabila ada satu lengan yang terjatuh, itu risiko terjadinya stroke. Speech, cek apakah ada pilu atau cadel terhadap konsonan R, dan akhir time, ya, waktu. Nah, ini ada slogan yang dikembangkan dari Rumah Sakit Sarjito Jakarta, yaitu segera ke RS. Sama dengan yang tadi, kalau yang tadi face, yang ini yang di Indonesiakan, segera ke RS, se-nya itu senyum, tidak simetris, G itu gerak, anggota tubuh yang melemah tiba-tiba, Ra itu bicara pelo, tidak bisa bicara huruf R atau nyambung. Ke itu kebas atau kesemutan atau baal, satu sisi dari tubuh. R yang terakhir adalah rabun atau pandangan tiba-tiba menurun. Dan S adalah nyeri kepala atau sakit kepala hebat yang tidak pernah dirasakan sebelumnya. Sakit yang sangat hebat. Dan gangguan keseimbangan. Bisa berputar, bisa sulit berkoordinasi, atau sulit untuk berdiri lama, segera ke rumah sakit terdekat. Jadi idiomnya segera ke RS. Senyum tidak simetris, gerak separuh anggota atau melemah, bicara pelo, kebas, rabun, atau sakit kepala hebat. Nah, ini adalah slogan yang bisa digunakan. Nah, kita sampai pada slide terakhir. Mungkin sebelum saya masuk ke slide terakhir, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian? Silakan yang mau. Baik. Lanjut dulu aja, Dok. Lanjut dulu, ya. Nah, bagaimana caranya kita mencegah dari stroke itu? Yang pertama, ini yang paling gampang adalah stop merokok. Ya. Kenapa stop merokok? Karena dari rokok tadi ada 3.000 jenis racun berbahaya yang bisa menjadi sumber penyebab sumbatan dari pembuluh darah, yang bisa menjadi sumber dari rusaknya elastisitas dari pembuluh darah sehingga mudah terjadi pecah. Ya, rokok ini menjadi sumber oksidan yang sangat kuat atau stres oksidatif yang sangat kuat mempengaruhi seluruh organ tubuh mulai dari paru, ginjal, otak, dan pembuluh darah. Yang kedua adalah kontrol kadar gula darah. Ya, jadi target kontrol gula darah adalah di bawah 126 dan di atas dari 60. Ya, tujuannya agar mencegah hipoglikemi. Terutama pada pasien-pasien diabetes atau prediabetes. Ini harus kita kontrol gula darah. Pada pasien-pasien dengan banyak penyakit seperti penyakit jantung, kontrol gula darah ditargetkan di bawah 200 sudah cukup baik. Ya, di bawah 200 sudah cukup baik. Olahraga yang teratur yang dipilih adalah olahraga sedang. Ya, pada umur di atas 45 tahun lebih baik cukup dengan jalan cepat. Nah, lari kita hindari untuk mencegah trauma pada lutut dan pinggul.
Pilihan lain adalah bersepeda, aerobik, dan berenang. Itu bisa dilakukan lebih dari 30 menit. Yang keempat, kontrol kadar lemak di tubuh, ya, HDL dan LDL, di mana kita evaluasi setiap 1-2 tahun. Dalam 6 bulan, target LDL kita harus pada pasien dengan LDL lebih dari 190, kita berikan obat. Apabila diet 6 bulan, kemudian LDL lebih dari 160, kita berikan obat. Kemudian tetap belum membaik, lakukan diet selama 6-12 minggu. Kemudian apabila LDL masih lebih dari 130, tetap kita berikan obat, ya. Tetap pada kontrol HDL dan LDL, kita lakukan diet yang pertama, ya. Kurangi lemak jenuh, kemudian batasi konsumsi daging-daging yang kaya lemak. Kemudian diet 5 porsi buah dan sayuran per hari. Kemudian yang terakhir, kontrol hipertensi dengan tekanan darah sistolik kurang dari 140 dan diastolik kurang dari 190. Pada usia kurang dari 45 memang target sistolik 120/80, tetapi di atas 45 tahun target sistol kita kontrol kurang dari 140/90. Baik, mungkin itu yang bisa kita lakukan dalam upaya mencegah stroke tadi. Saya buka sesi tanya jawab. Matur suksema, terima kasih. Patient care, it may not always be about what we know, but it always about how much we care. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini langsung aja deh, yang mau komentar silakan, silakan. Tunjuk aja tangannya langsung atau bicara langsung, ya. Silakan. Terima kasih Pak Dr. Chandra. Itu saya pernah jantung koroner. Sejauh mana ada hubungan dengan jantung koroner dan stroke? Begitu saja Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagus banget pertanyaannya Bapak. Jadi kalau kita lihat dalam mekanisme tubuh kita, itu ada mesin pompa yang memompa darah, itu adalah jantungnya. Kemudian ada darah sebagai komponen cairan yang dikirimkan ke seluruh tubuh. Kemudian ada pembuluh darah yang menyusun. Nah, jantung itu sendiri yang memiliki peran mengatur tekanan darah, ya, mengatur tekanan darah. Selain ada fungsi-fungsi lain seperti ginjal yang mengeluarkan hormon untuk mengatur tekanan darah. Dengan adanya kerja jantung yang berat, itu akan menyebabkan tekanan darah meningkat. Dengan tekanan darah meningkat atau hipertensi, dia akan mempengaruhi elastisitas pembuluh darah yang dapat berisiko terjadinya stroke perdarahan jantung. Tapi selain itu, pada gangguan jantung, di mana terjadi gangguan katup jantung, terjadi turbulensi dari darah karena tidak bisa mengalir dengan baik. Turbulensi tadi akan berisiko untuk menghasilkan plak-plak baru yang bisa menyumbat pembuluh darah. Nah, ini bisa menyebabkan stroke iskemik atau stroke tanpa perdarahan. Jadi, penyebab penyakit jantung itu bisa kedua macam stroke, baik itu stroke perdarahan dan stroke iskemik. Oleh karena itu, pada pasien-pasien jantung pasti diberikan obat-obat pengencer darah untuk menurunkan resiko terbentuknya sumbatan tadi atau kita sebut trombus tadi. Baik. Ya, terima kasih Pak. Ya. Silakan yang lain. Bapak. Langsung aja langsung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kemarin saya ada acara melewati di jalan kok ada apotek Kimia Farma, mereka melayani untuk deteksi gula darah
deteksi gula darah, asam urat, kemudian apa ya, kolesterol. Kolesterol, ya. Ya, kemudian yang menjadi perhatian saya ini memang cukup sering, ya kadang-kadang setahun antara 1-5 tahun selalu ada asam urat naik. Nah, kemarin asam urat saya 8,8. Yo. Tensi saya 160, di bawahnya 100 kali ya. Nah, pertanyaan saya, apa ya harus saya berbuat untuk mengatasi gejala-gejala ini agar supaya tidak berkelanjutan? Ya minimal asam urat supaya nggak sampai 8. Harusnya 7 ya paling nggak ya kita laki-laki. Di bawah 7, di bawah 7. Di bawah 7 ya. Ya, di bawah 7. Ya untuk ke situ Baik. langkah apa yang harus saya berbuat? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi masalahnya satu, asam uratnya meningkat. Yang kedua, tekanan darahnya meningkat ya. Ya. Terus sama pertanyaannya, kalau di Kimia Farma ada pemeriksaan gula darah, kemudian ada kolesterol dan asam urat. Nah ya, yang pertama pemeriksaan yang dilakukan di apotik itu adalah pemeriksaan yang bersifat quick test ya, pemeriksaan cepat. Mohon informasi nih, data-data kemarin sudah dicatat, kolesterol saya 189, Ya. asam urat 8,8, gula darah 92, tekanan darah 167/107. Nah, itu aja. Baik. Baik. Nah, pada pemeriksaan gula darah Ya. itu ada 2 jenis, gula darah puasa dan gula darah sewaktu. Oh ya. Nah, jadi kalau misalnya gula darah sewaktu, dia pada saat itu kita periksa, ya. Nah, sedangkan gula darah puasa kita harus puasa 8-10 jam. Tujuannya untuk mengetahui gula darah basal. Ya. Pada kadar 92 itu normal, termasuk normal. Nah, pertanyaan berikutnya adalah pada saat Bapak memeriksa ini, apakah sudah puasa sebelumnya atau baru makan? Gitu. Belum makan memang. Jadi sudah puasa 8-10 jam ya? Ya. Belum makan aja, belum makan siang kemarin. Ya. Tapi apakah sudah puasa 8-10 jam? Kayaknya enggak sampai. Berarti sebelum kita periksa, lebih baik lakukan puasa dulu. Ya, karena kalau pemeriksaan asam urat yang kita cari, asam urat dan kolesterol yang kita cari adalah setelah kita puasa 8-10 jam. Ya, jadi kalau memang kita baru makan, wajar dia naik. Tetapi kalau setelah kita puasa 8-10 jam, tetap tinggi, nah itu baru berisiko. Bagaimana caranya kita mengobati? Yang pertama tetap diet. Nah, kalau katanya Ibu Lin adalah jamu jaga mulut, ya. Jaga mulut, kurangi makanan-makanan yang berisiko meningkatkan purin di darah, yaitu paling banyak kacang-kacangan, ya kol, bayam itu paling banyak. Yang kedua, bisa juga dengan melakukan pemberian obat-obatan atau medikamentosa, salah satunya pemberian allopurinol. Itu bisa membantu menurunkan kadar asam urat, tetapi harus dipastikan fungsi ginjal juga berfungsi dengan baik. Kenapa? Karena rilis dari purin tadi akan dibuang melalui ginjal, dan apabila fungsi ginjal tidak memadai, maka akan bisa menimbulkan masalah baru seperti terbentuknya batu ginjal. Nah, pada kolesterol tadi juga sama, harus puasa. Pada pemeriksaan quick test, dia hanya memeriksa kolesterol total. Sedangkan pada pemeriksaan lipid profile atau kolesterol, kita setidaknya harus mengetahui kadar kolesterol, trigliserid, HDL, dan LDL, atau 4 kolesterol penting dalam darah. Nah, kita katakan kelainan apabila 3 dari 4 tadi bermasalah. Nah, apabila baru 1 saja gangguan, kita bisa tangani dengan 1 jamu tadi, jaga mulut, hindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Rantai jenuh, baik minyak goreng, kemudian lemak, makanan berlemak, gitu ya. Atau kita bisa imbangi dengan olahraga. Dengan olahraga tadi. Apabila sudah ada
3 dari parameter lemak tadi bermasalah, baru kita mulai bisa berikan obat-obatan ya yang membantu memperbaiki kadar lipid tadi, bisa juga seperti pemberian Lipitor dan sejenisnya. Nah, bagaimana cara mengontrol tekanan darah? Nah, tekanan darah tadi ini baru memberikan sekali. Ada baiknya kita mengukur tekanan darah pagi hari pada saat kita baru bangun untuk kita mengetahui tekanan darah basal kita. Dan kemudian kita bandingkan dengan tekanan darah siang serta sore. Apabila tekanan darah kita di atas 140, ya dalam hal ini 160 ya, naik, kita bisa mulai obat-obat hipertensi. Tapi tetap penanganan pertama adalah menjaga makanan. Kalau hipertensi, makanan-makanan yang tinggi garam, mengandung kafein, itu bisa merangsang kerja jantung lebih tinggi. Jadi makanan-makanan tadi yang kita kurangi, kalau memang tetap tinggi, kita bisa lakukan pemberian obat hipertensi. Baik, seperti itu Bapak jawabannya. Terima kasih dok. Oke, silakan yang lain. Pak Rahid, silakan Pak Rahid. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua saudara saya yang ada di Zoom meeting, saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Ketemu lagi ini harian Fitri. Alhamdulillah Pak, saya dapat hadiah nih dalam 1 bulan terakhir ini. Pas masuk hari pertama bulan Ramadan, istri saya kejadian seperti yang Bapak Dr. Chandra sampaikan. Jadi pemicunya mungkin kecapean, siang-siang mandi. Nah, saat itu juga langsung badannya lemas, Pak. Gitu. Nah, itu kejadian itu pas Ramadan tanggal 1 atau berapa saya lupa itu. Siang-siang mandi, nah badannya lemas. Sudah tidak bisa digerakkan lagi. Saya curiga mungkin ini stroke, katanya anak saya yang nangani waktu itu, langsung dibawa ke IGD Bapak. Ternyata tekanan darahnya itu 220 per 100 waktu itu. Jadi rumah sakit terdekat itu tidak bisa menangani, dibawalah ke rumah sakit yang lebih besar. Nah, di sana betul wajahnya agak sedikit apa ya, sedikit teror begitu, ditangani oleh dokter dengan cepat dalam waktu kurang dari 2 jam, agak normal. Nah, pada waktu itu ya alhamdulillah di golden period tadi terselamatkan dok. Alhamdulillah. Jadi tapi ya pemulihan dalam waktu 1 bulan itu memang luar biasa berat untuk makan pakai sonde ya dok ya. Pakai itu. Nah saat itu sudah kelihatan agak normal, penanganannya cepat sekali. Malam hari juga bisa langsung makan, dikasih pengencer darah, turunlah sampai 120 per 70. Semuanya kelihatan baik-baik saja. Nah, tapi kelihatannya pada saat perawatan yang sebulan itulah yang kelihatannya agak beratnya di situ. Nah, nanti karena ada untuk selang makannya itu di situ terganggu dok. Nah, minggu ketiga, ya jadi setelah dipasang sonde makan dirawat di rumah, waktu pakai sonde itulah dalam tenggorokan tuh terjadi iritasi kelihatannya. Jadi walaupun sekarang sudah dicabut, tapi masih batuk-batuk mengeluarkan dahak sehingga ya terpaksa harus meludah begitu dok. Nah ini kalau dari sisi rumah sakit, dokter semua penanganannya sangat cepat. Luar biasa nih dokter yang ada di rumah sakit Hermina Bekasi maupun yang ada di Mitra Keluarga, sangat cepat. Hanya dalam waktu kurang dari 3 jam terselamatkan.
Nah itu tuh, jadi ini dampak ikutannya itu dok. Nah ini saya mau mohon saran ini, karena juga sekarang sih sudah normal dok, sudah nggak kelihatan kalau dilihat tampilannya wah, sudah sehat. Gitu. Kurang dari sebulan itu sudah sehat, tapi karena ada batuk-batuknya, memulihkan kesehatan nutrisinya itu bagaimana itu supaya pulih seperti pulih itu aja dok, mungkin bisa ada saran kepada saya. Itu aja dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini terima kasih banyak nih Pak Rahid sudah di-sharing pengalaman real ya yang sudah dialami, kemudian alhamdulillah penanganannya sangat cepat sehingga recovery-nya luar biasa. Kalau Bapak sampaikan tadi recovery 1 bulan itu sudah sangat-sangat cepat, Bapak sudah sangat baik sekali. Sebenarnya target sih kurang dari 6 bulan, sejauh mana recovery itu bisa berlangsung ya akan segitu saja ya. Namanya yang akan menetap di kondisi pasien tadi. Nah, kalau saya boleh tahu, Bapak pada saat pemasangan sonde tadi, pemasangan selang sonde itu diganti setiap berapa hari sekali, Pak? Setiap minggu atau minggu atau 1 bulan? Oke, baik, 1 minggu ya. Berarti kemungkinan menggunakan selang sonde standar. Ya. Nah, memang nanti berikutnya kita tidak berharap terjadi lagi ya Pak ya, tetapi mungkin jadikan pembelajaran buat senior-senior Bapak Ibu yang ada di sini. Kalau memang nanti diizinkan penggunaan selang sonde, dimohonkan menggunakan selang sonde silikon. Selang sonde silikon ini memiliki karakteristik yang lebih lembut sehingga gejala-gejala ikutan seperti cedera laring, cedera faring ya pada saluran pencernaan itu lebih minimal ya. Tapi kalau memang sudah berjalan tidak apa-apa, mungkin bisa kita bantu dengan menggunakan obat kumur ya, obat-obat kumur, obat gargel. Bisa menggunakan betadine gargel ya, bisa menggunakan sanodin gargel yang tujuannya untuk mempercepat epitelialisasi atau pertumbuhan jaringan sel baru. Ditambah juga multivitamin seperti vitamin C, B, dan vitamin A yang membantu merangsang pertumbuhan jaringan baru, terutama jaringan-jaringan di sekitar rongga mulut ya. Itu kemungkinan mulai dari organ membantu menelan ya, dari epiglotis itu pasti mengalami gangguan atau lecet ya, sehingga pada saat menelan itu tidak begitu sempurna sehingga ada ingin meludah seperti itu, seperti ada sesuatu. Nah, itu kita bisa berikan vitamin-vitamin tadi dan obat kumur tadi untuk membantu pertumbuhan jaringan tadi. Ya. Mungkin itu masukan saya, Bapak. Ya, terima kasih, dokter. Sama-sama. Pak Jul atau Pak Suban, silakan. Baik. Saya menyimak sambil belajar dulu, Pak. Terima kasih. Halo? Iya, silakan. Silakan, Bapak. Ya, Pak Dr. Chandra, terima kasih. Saya ingin bertanya soal ini. Pertama tadi asam urat ya. Asam urat saya jauh lebih tinggi daripada Pak Suwito tadi. Cuman kadang-kadang saya selalu minum allopurinol 300 mg. Itu biasanya saya minum 1 hari 1 aja. Dan besoknya udah turun. Nah, tapi nanti secara periodik berikutnya naik lagi, minum lagi. Nah, allopurinol ini saya mau tanya dampak negatifnya apa? Kemudian seberapa banyak kita harus bisa minum itu untuk mencegah jangan sampai ginjal kita kena macam-macam gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua mengenai pengencer darah. Berapa jauh dampak negatif dari pengencer darah atau itu yang kita biasa minum
yang dianjurkan sama dokter untuk menjaga-jaga aja. Tapi sampai berapa jauh, berapa lama kita harus minum itu dan berapa banyak dosisnya sehingga tidak membahayakan. Terus yang ketiga, ini kan sekarang obat yang seperti multiguna itu kayak paracetamol 500 mili rata-rata. Itu saya tanya dampak negatifnya ada apa enggak? Kemudian berapa banyak kita bisa mengonsumsi itu untuk mengurangi dampak efek sampingnya seperti itu. Karena gini, kalau sakit gigi dikit minum paracetamol, kepala pusing dikit paracetamol, kemudian badan lemas-lemas paracetamol, kemudian tulang agak tegak paracetamol. Nah ini saya ingin tanya, ada dampak negatifnya enggak kalau itu banyak, dan berapa banyak kita bisa minum untuk tidak kena dampak negatifnya tadi. 3, 1, 2, 3, 4, vitamin C. Vitamin C ini seperti seumur saya memang perlu minum. Dosisnya kadang-kadang saya pakai yang 500 mili. Kadang-kadang yang 1000 mili. Mana yang terbaik sehingga tidak mengurangi dampak negatifnya. Saya kira itu aja. Terima kasih dapat macam ini. Itu banyak pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zul. Ini pertanyaan hari ini kayaknya diborong sama Pak Zul semua ini. Baik, bismillah saya coba satu-satu menjawab. Yang pertama, tadi masalah asam urat ya Pak Zul ya. Baik. Sebenarnya yang semua obat yang ada itu pasti memiliki efek samping. Hanya saja penggunaan yang tepat dan dosis yang tepat kita bisa minimalisir efek samping tadi. Pertanyaan pertama terkait dengan asam urat. Memang proses pembuangan asam urat itu akan dibuang di ginjal, ya. Jadi sudah benar Pak Zul, apabila kadar asam urat naik diminum, setelah itu cukup, tidak perlu apabila sudah terkontrol. Tetapi sebenarnya Pak Zul pasti sudah bisa mengenali tubuh ya, apabila wah saya habis makan melinjo nih atau kacang-kacangan, ntar lagi pasti naik gitu. Ya artinya kita yang nakal sendiri untuk tubuh kita dan kita yang kenali, oh sebentar lagi saya makan. Nah, betul. Batasannya adalah cek ginjal secara berkala 6-12 bulan ya. Di situ kita bisa tahu efek samping dari asam urat tadi. Kita lihat dari asam urat tadi gimana, sejauh mana dampaknya ya. Tetapi selama fungsi ginjal teratur, aman ya. Nah, terus yang kedua terkait dengan apa tadi, maaf, kolesterol ya? Oke, pengencer darah. Pengencer darah. Nah, berapa sering sih kita boleh mengkonsumsi pengencer darah? Nah, biasanya dianjurkan cukup 1 kali sehari saja. Tujuannya untuk mengontrol kekentalan darah. Memang kalau kita mau tahu lebih detail, kita bisa periksa faktor-faktor pembekuan darah, PT, APTT, INR. Nah, tetapi pemeriksaan itu kan perlu waktu, perlu biaya dan sebagainya. Tetapi dengan mengkonsumsi 1 kali sehari sudah cukup. Tapi ingat efek sampingnya yaitu ke lambung, iritasi ke lambung yang sangat kuat. Apabila muncul gejala-gejala tadi seperti nyeri ulu hati, perih, mual, atau muntah di sini bercak darah, bisa dibarengi dengan obat-obat lambung seperti pantoprazol, omeprazol. Itu berfungsi sebagai proton pump inhibitor. Terus yang ketiga terkait dengan vitamin C. Vitamin C, berapa sih dosis maksimum dan bagaimana agar kita mencegah efek sampingnya? Jadi pemberian vitamin C cukup 1 kali 500 dan maksimum 1 kali 1000. Memang berapapun yang vitamin C yang kita minum, tubuh juga memiliki keterbatasan dalam menyerap vitamin tadi ya. Walaupun tinggi di atas 1000, tubuh hanya bisa menyerap 500 sampai 1000, sisanya akan dibuang.
Ya. melalui saluran kencing. Caranya mencegah adalah kita mengkonsumsi air 2-2,5 liter per hari untuk mencegah pengendapan dari vitamin C tadi di ginjal, sehingga bisa terbuang bersama urin. Kemudian paracetamol, ya paracetamol merupakan salah satu obat tertua dari dunia kedokteran, ya. Sehingga penelitiannya banyak, paling aman dikonsumsi pada ibu hamil, ya anak-anak, sangat kuat. Tetapi pada dosis tertentu bisa berbahaya, lethal dose, yaitu 8 gram per hari. 8 gram itu kalau satu tablet 500 mg, 16 tablet per hari. Nah, itu berbahaya. 16 tablet per hari. Tapi dosis amannya bagaimana? Kita bisa konsumsi paracetamol sesuai dengan berat badan. Rata-rata kan orang konsumsi 500 mili sampai 650 mg. Tapi sebenarnya dosisnya bisa per kilogram berat badan 10 sampai 15 kg per kilogram berat badan. Contoh misalnya kalau berat kita misalnya 80 kilo, kita bisa minum satu kali minum 800 mg. Atau bisa 1,5 tablet, gitu gampangnya ya. Nah, bisa diulang setiap 4 jam atau 6 kali sehari. Nah, itu udah dosis aman, ya, dosis aman. Tetapi dosis letal atau dosis yang berbahaya itu 8 gram per hari. Baik, mungkin ada lagi ya. Sudah terjawab semua ya? Ada yang belum mungkin? Sudah, terima kasih. Oke. Sama-sama. Saya tawarkan nih, Pak Mr. Pakusino dari Osaka. Ada yang mau ditanyakan? Bolehkah saya bertanya? Boleh, silakan. Silakan. Saya mau beritahu saya tentang apa yang hubungan antara stroke dan stres. Stroke dan stres. Iya. Apa yang hubungan? Ada lagi? Apa kaitan ya mungkin ya? Kaitan antara stroke dan stres ya? Oh, beda. Bedanya. Apa hubungan Hubungan dan stres? Ya. Baik. Ada lagi selain banyak stres apakah memicu stroke atau bagaimana, Pak? Itu ya, poinnya ya. Ya. Kaitan stroke dan stres. Wah, bagus banget nih, bisa jadi satu judul satu judul ini ya, satu judul seminar atau webinar ya. Kaitan antara stres dan stroke. Wah, bagus tuh. Double S. Jadi tadi saya lupa menambahkan salah satu faktor penting kita mencegah penyakit adalah bahagia, happiness, smile, itu penting banget. Karena secara otomatis tubuh itu sudah memiliki obatnya sendiri. Pada saat kita bahagia, happiness, hormon-hormon baik tubuh, ya, hormon-hormon bahagia kita, ya, endorfin kita itu bisa rilis. Endorfin tadi sebenarnya berfungsi untuk meremajakan sel tubuh. Memperbaiki sel-sel yang sudah mati, ya. Kemudian dia juga bisa membuat sel-sel itu muda lagi, ya. Itu sel-sel yang bahagia. Berlawanan dengan hormon-hormon yang dilepas pada saat kita stres, ya. Hormon-hormon yang dilepas pada saat kita stres seperti katekolamin bersifat merusak atau destruktif, sehingga pembuluh darah, nggak hanya pembuluh darah, organ tubuh kita semuanya akan mengalami penurunan fungsi. Jadi ikatan-ikatan sel misalnya di pembuluh darah kita akan menjadi semakin renggang. Kemampuan elastisitas dari pembuluh darah tubuh kita akan menjadi lemah, sehingga mempermudah terjadinya pecah pembuluh darah atau mempermudah terjadinya trombus. Hormon-hormon katekolamin tadi yang harus kita hindari, harus kita cegah. Jadi kalau ditanya apakah stres berpengaruh pada stroke, sangat berpengaruh. Tapi stres tidak hanya berpengaruh pada stroke saja, berpengaruh pada penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit paru, dan bahkan kerutan-kerutan di wajah atau di kulit.
stres berpengaruh terhadap kesehatan tubuh secara keseluruhan. Oke. Ada lagi nggak? Fokusin, udah cukup ya? Oke, Iya, iya, makasih. Tidak boleh Makasih. stres jadi ya Pak Ya. Pucino. Silakan, Haji Sasi, silakan. Mau tanya apa? Tolong mute-nya dulu, mute-nya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini baru dioperasi jantung nih. Operasi jantung ya. Ya. Dipasang selang apa dipasang Dipasang selang. pembuluh darah? Ya, dipasang ya. Pasang ring ya. Ya. Pasang ring ya. Saya baru operasi CABG. Oh, CABG ya. Baik. Berarti bypass ya, coronary arterial bypass graft ya. Betul. Ya, pada dilakukan apabila terjadi penyumbatan yang masif, lebih dari 3 cabang pembuluh darah, di mana pemasangan ring sudah tidak efektif, sehingga dipasang bypass atau pembuluh darah yang bisa diambil dari pembuluh darah di paha. Ini di kaki nih. Di kaki atau kubiti ya. Pertanyaannya itu waktu saran dari dokter, maksudnya kalau di CABG ada 3 kemungkinan stroke, terus cuci darah, atau ya titik dia maunya meninggal. Jadi itu memang ada hubungannya dengan stroke itu, CABG itu. Dan gimana pencegahannya, itu aja. Ya, baik. Terima kasih. Wah, ini luar biasa pengalaman hidupnya ya Bapak ya, CABG, open thorax. Kalau kita bilang itu sebuah mukjizat, di mana diberikan kelahiran kembali ya, untuk bisa bermanfaat bagi banyak orang. Memang setiap manipulasi dari pembuluh darah itu berisiko gini, tangan manusia, sebagus-bagusnya tangan manusia tidak akan bisa sebagus dari tangan Tuhan. Sebagus-bagusnya manusia memanipulasi pembuluh darah, penyembuhannya nggak akan bisa sempurna. Apalagi menyambung pembuluh darah. Akan ada resiko terbentuknya sikatrik, terbentuknya jaringan-jaringan parut yang tidak sempurna di pembuluh darah, sehingga jalannya nggak mulus tuh darahnya. Setiap perjalanan darah yang mulus berisiko menimbulkan turbulensi, menimbulkan resiko munculnya trombus atau pembekuan darah yang bisa memicu terjadinya stroke iskemik atau stroke non-perdarahan. Sehingga memang resiko itu bisa muncul. Apabila dia menyumbat pembuluh darah, dia bisa menjadi stroke. Menyumbat pembuluh jantung, dia bisa jadi serangan jantung. Menyumbat pembuluh darah di ginjal, di atau di ginjal, bisa menyebabkan gagal ginjal. Ya, jadi dari sana dasarnya. Jadi proses penyembuhan, sambungan dari CABG tadi yang tidak sempurna bisa menyebabkan turbulensi atau perputaran darah. Jadi nggak lancar tuh darahnya. Ada ketemu apa namanya, kayak polisi tidur, nabrak, muter, turbulensi, perputaran tadi yang berisiko munculnya plak atau sumbatan. Iya. Seperti itu. Jelas ya. Mungkin dari Pak Lutfi ada yang mau bertanya, ada yang mau ditanyakan? Sementara belum ada Pak. Belum ada. Ya, oke. Yang lainnya ada? Yang lainnya silakan kalau ada, masih ada waktu. Kalau saya satu hal yang saya ingin tahu, ya, saya kan tiap hari masih makan amlodipin. Iya. Ya. Kemudian saya kalau vitamin itu biasalah, vitamin C biasa, vitamin D itu biasa saya minum tiap hari. Kemudian ada yang saya ingin tanyakan, yaitu berkaitan dengan pengencer darah. Obat pengencer darah apa namanya? Lupa saya. Ascardia. Betul, Ascardia. Nah, itu hampir tiap hari saya minum, ya, hampir tiap hari. Nah, yang saya ingin tanyakan, sampai batas kapan kita akan minum Ascardian itu? Karena tadi ada informasi bahwa obat itu dampaknya ginjal kita menjadi tidak baik. Nah, ya itu yang ingin saya tahu dari dokter. Silakan, Dok.
Baik, untuk pengencer darah selain ke ginjal tadi juga bisa ke saluran pencernaan atau lambung yang bisa merangsang penipisan dari lambung, berisiko terjadinya gangguan-gangguan lambung. Nah, memang pemberian obat pengencer darah diberikan dosis rendah. Jadi dosis rendah untuk maintenance sehingga efek sampingnya minimal. Kapan kita hentikan? Apabila gejala-gejala efek samping sudah mulai muncul. Seperti perdarahan spontan, mimisan, BAB hitam, ya itu kita bisa stop sementara. Tetapi apabila tidak muncul gejala-gejala tadi bisa kita lanjutkan. Tujuannya apa? Agar penyakit-penyakit mayor seperti stroke, serangan jantung bisa dicegah. Oke, oh, itu ya. Jadi harus minum terus, yang penting jangan timbul gejala seperti yang tadi disebutkan sama dokter ya. Betul. Wah, ini saya terima kasih banyak. Ini diskusinya udah sangat hangat sekali, semua sudah bisa sharing informasi, sharing pengalaman dengan apa yang dialami sendiri atau dialami keluarganya, itu bisa jadi pembelajaran buat senior-senior yang ada di sini. Amin. Karena sakit itu mahal, tetapi sehat itu lebih mahal. Ya. Kenapa? Karena harus komitmen kita untuk menjaga kesehatan kita. Karena tidak ada lagi yang bisa menjaga kesehatan kita selain diri kita sendiri. Ya, keinginan kita untuk mengatur pola hidup yang baik, yang sehat, kemampuan kita untuk menjaga nafsu kita untuk makan makanan yang enak berlebih, itu akan menjadi penyakit di kemudian hari. Oke, aduh, terima kasih sekali Dokter Chandra, terima kasih lagi Bu Lin. Kenapa saya tampilkan yang pertama ini? Karena biasanya kalau habis Lebaran itu banyak makanan yang kita konsumsi. Sekarang ya. Macam-macam makanan kita makan. Nah, dampaknya habis Lebaran banyak orang pergi ke dokter. Karena itu saya kondisikan Dokter Chandra ini pada hari kelima nih. Saya kondisikan untuk bisa memberikan informasi kepada kita. Ya, kita berterima kasih sekali sama Dokter Chandra, terima kasih sekali sama Bu Lin.